yang kedua nih ya. Jadi di program makan bergizi gratis bersama Pak Mario, ada Pak Kadel pada ya. Kemudian dari Wali Kota. Nah, kita ingin menyaksikan langsung terkait dengan makan bergizi gratis dari Pak Presiden Prabowo hari ini di SD Impres Osmok ya. Kita mendistribusi sekitar 380 pack ya, yang hari ini kita lihat sama-sama didistribusi dan dikonsumsi dengan baik oleh anak-anak kita. Jadi di dalam menu makanannya sudah memenuhi kaidah-kaidah makan bergizi. Jadi ada karbonya, ada proteinnya, ada vitamin dan mineralnya, sayur dan buahnya, yang dengan proporsi yang sudah diukur oleh ahli gizi. Sebelum ke sini juga kita pergi ke dapur. Nah, di dapurnya tadi juga kita saksikan bahwa proses penerimaan bahan baku, pengolahan sampai distribusi penyajian itu dilakukan dengan standar yang baik, ya. Diawasi oleh ahli gizi. Kemudian ada sarjana penggerak pembangunan Indonesia, juga ada ahli akuntansi di sana. Nah, jadi sekali lagi kita ingin memastikan bahwa makan bergizi ini dilaksanakan dengan baik dan ini sangat dibutuhkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, memberikan makan bergizi kepada anak-anak setiap hari, tapi tidak hanya anak-anak SD, SMP, SMA saja, tapi juga kepada ibu hamil dan ibu menyusui serta anak-anak balita. Kita berikan semuanya. Ini diberikan bertahap ya. Tadi nanti Pak Mario bisa memberikan keterangan. Kita berikan bertahap dari target 749 titik di seluruh Nusa Tenggara Timur. Ya. Nah, ini masih bertahap ya. Jadi akan kita lanjutkan dengan skala yang lebih besar ke depannya dengan berbagai metode. Jadi ada yang dikerjakan bersama mitra, ada yang kita kerjakan bersama TNI, ya, kita kerjakan bersama pemerintah daerah, juga ada yang dikerjakan dengan BKN sendiri. Jadi ini kita kerjakan secara bertahap. Tapi yang ingin kita yakinkan adalah bahwa makan bergizi gratis ini dibutuhkan di NTT. NTT itu masih memiliki persoalan stunting yang cukup besar. NTT juga masih memiliki miskin dan miskin ekstrim yang cukup besar. Jadi dengan makan bergizi gratis ini kita harapkan pola sinergi dan kolaborasinya ini berjalan dengan baik. Yang pertama adalah bahan baku untuk makan bergizi gratis ini diambil dari petani-petani lokal kita. Ya, jadi kita lihat buahnya pisang dari petani kita, berasnya dari kita, sayurnya sawi dari kita, kemudian proteinnya dari ayam dan tahu ikan dari kita semuanya. Jadi tidak ada yang diimpor di sini, semuanya dari kita. Nilai ekonominya 1 tahun lebih dari 8 triliun, lebih tinggi dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, itu yang kita harapkan nanti berputar menggerakkan ekonomi di sini, dibeli oleh Badan Gizi Nasional, diberikan kepada anak-anak ini. Jadi ini adalah investasi masa depan untuk generasi yang sehat, aktif dan produktif, generasi emas 2045. Kita untuk NTT 10 sampai saat ini baru berapa persen? 49 itu berapa? Baru sekitar 2 titik di Kabupaten Kupang dengan di Kota Kupang. Nanti selebihnya 11 kabupaten yang lain, 21 kabupaten yang lain nanti akan segera menyusul. Kendalanya apa Pak? Memang ini kerjakan bertahap. Ini kan tahun anggaran kan baru Januari tanggal berapa ini? Tahun 13. Ini yang dikerjakan sekarang ini dengan menggunakan anggaran-anggaran yang diberikan oleh orang-orang baik di negeri ini. Selanjutnya nanti akan disupport dengan APBN segera jalan dan akan kita masukkan di seluruh kabupaten kota. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Mario ya. Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan pemerintah provinsi ini harus segera ya, agar kita juga segera bisa menggerakkan sumber daya yang ada untuk membangun dapur-dapurnya ya, untuk menyediakan tenaga pendukungnya, untuk mengkonekkan dengan produsen pangannya ya, petani-petaninya.
Jadi ini sedang kita desain dengan baik, tetapi paling tidak mulai tanggal 6 kita bisa menyaksikan ini jalan. Ini jalan dari hulu sampai hilir diberikan makan pada hari ini. Ya. Berarti kendalanya pada anggaran ya Pak PJ? Tidak, anggaran tidak. Anggaran ada. Ya, anggaran ada. Tapi sekali lagi ini baru bulan Januari tanggal 13. Jadi kalau dalam struktur anggaran ini baru mulai tahun anggaran baru dan ini perlakuan seluruh Indonesia, tidak hanya NTT tapi seluruh Indonesia. Tapi sekali lagi ini bertahap. Ya. Kita berharap pertengahan tahun inilah itu sudah jalan dengan baik. Artinya kan bertahap itu kan belum menyentuh apa persoalan penyebabnya itu kan Pak PJ belum menjelaskan. Yang bertahap itu artinya kan negara ada di mana-mana, ada di semua kabupaten, levelnya semua lengkap. Apa sebetulnya kendalanya? Yang kita ingin tahu secara jelas saja Pak. Satu, ini mau dibikin standar yang baik. Oke, terkait dengan standar dapur, standar distribusi, standar konsumsi, ya kan. Butuh SDM, sumber daya sudah dipersiapkan, digodok di Universitas Pertahanan yang sarjana penggerak pembangunan Indonesia tadi itu. Ya. Tetapi Indonesia ini besar, luas banget ya. Ini anak-anak ini kan bisa dikumpulkan semua nih, anak-anak. Tapi juga ada ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui yang nanti akan di-drop ke titik-titik tertentu. Ya, ini perlu desain. Tapi saya sendiri melihat tadi saya sudah ke dapurnya terdesain baik, ya. Kemudian distribusi yang baik, kemudian juga konsumsi dengan baik. Karena tadi kita pesankan agar edukasi itu jangan dilupakan di dalam proses pemberian makanan. Ini tidak hanya sekedar memberikan makanan, tetapi juga untuk mengedukasi anak-anak agar di mindset mereka tertanam bahwa makan bergizi itu penting buat mereka. Makan bergizi ini adalah investasi masa depan menuju generasi emas 2045. Agar kalau dia besar, dia juga akan menurunkan mindset itu kepada anak-anaknya agar mengkondisikan makan bergizi sehingga kita bebas stunting. SDM kita naik, membangun NTT dengan lebih cepat. Ya, yang sudah berjalan iya. Tapi yang dipersiapkan sekarang sudah cukup banyak. Nanti Pak Mario bisa memberikan. Jadi setiap minggu kita bertambah. Ya. Jadi sabar dulu. Ya. Tapi yang ini kita pastikan adalah ini berjalan dengan baik, dibutuhkan oleh masyarakat, disupport oleh bahan baku, orangnya sudah disiapkan, anggarannya sedang dieksekusi, sudah disiapkan tinggal eksekusi. Ya. Menyiapkan 749 dapur yang standar itu perlu waktu. Ya, perlu waktu. Makanya kita bekerja dengan berbagai pola tadi. Ya. Tetapi dari yang sudah jadi, ini berjalan baik. Nah, kita juga minta bantuan kawan-kawan media untuk memberitakan ini dengan baik. Kalau ada hal-hal yang harus kita perbaiki, disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan baku untuk kita memperbaiki adalah. Pak Gub, soal koordinasi antara Badan Gizi Nasional dengan pemerintah daerah ini seperti apa? Karena kan kemarin-kemarin banyak kepala daerah nih yang mereka bilang kami belum tahu, ini belum ada. Paling kan Pak Prabowo ngomong sudah lama. Ya, lagi beliau dilantik kan sudah 20 Oktober kan? Ya, kalau saya sendiri, saya sudah proaktif ketemu dengan Prof. Dadan, Kepala Badan Gizi Nasional. Saya sudah datang ke Jakarta, saya sampaikan kepada beliau bahwa NTT siap untuk menerima program makan bergizi gratis. Saya bilang, NTT harus prioritas karena NTT memiliki persoalan itu. Memiliki persoalan stunting. Jadi kalau makan bergizinya diberikan kepada anak ini, kita jamin makan akan dikonsumsi habis. Ya, tetapi kalau diberikan kepada anak-anak yang sarapan di rumahnya mungkin sudah lebih bagus, bisa saja tidak dihabiskan. Ya. Jadi itu komunikasi kita sudah bagus, tapi sekali lagi ya, ini bertahap. Ya. Kawan-kawan mungkin kok tidak langsung brek gitu 749 dilakukan sekaligus. Ya. Akan kita selesaikan di tahun ini. Ya, tapi bertahap. Setiap bulan akan bertambah ya. Jadi setiap bulan akan bertambah, setiap bulan akan bertambah, setiap bulan akan bertambah. Makan bergizi. Makan